Oke, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai metabolisme nitrogen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nitrogen merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, unsur ini dapat kita temukan pada protein, asam nukleat, dan makromolekul-molekul yang lainnya. Gas nitrogen sebetulnya sangat banyak ada di atmosfer, bahkan gas ini merupakan gas keempat terbanyak yang ada di dalam atmosfer. Nah, sayangnya hanya beberapa makhluk hidup yang dapat mengkonversi nitrogen ini menjadi senyawa-senyawa nitrogen yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu bakteria dan archaea. Nah, maksudnya nitrogen pada atmosfer ini dapat dikonversi menjadi amonia dengan bantuan bakteri dan archaea. Nah, proses ini kita sebut dengan proses fiksasi. Nah, kemudian amonia ini dapat digunakan oleh hampir semua makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan mikroorganisme lainnya. Nah, pada tumbuhan, amonia ini akan diubah menjadi senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen, salah satunya yaitu asam amino. Dan asam amino yang terbentuk pada tumbuhan ini akan dikonsumsi oleh hewan maupun manusia yang kemudian menjadi sumber nitrogen bagi kedua makhluk hidup tersebut. Nah, eh, bakteri juga dapat mengkonsumsi amonia yang terbentuk pada proses sebelumnya. Nah, bakteri ini dapat mengkonversi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Nah, proses konversi ini kita sebut sebagai proses nitrifikasi. Dan kemudian nitrit dan nitrat ini juga dapat dikonversi kembali menjadi eh, gas nitrogen dan proses ini kita sebut dengan proses denitrifikasi. Eh, Pada hewan yang meninggal dan juga manusia sebetulnya nitrogen yang ada di dalam tubuhnya itu akan dikonversi oleh eh, bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah itu menjadi amonia dan kemudian amonia ini juga akan nantinya dengan bantuan bakteri-bakteri tanah lainnya dapat dikonversi menjadi nitrit dan nitrat eh, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang ada di dalam tanah. Nah, pada dasarnya sebetulnya jumlah nitrogen di alam itu sebetulnya sama, tidak pernah berubah. Makanya kita sebut namanya ini sebagai siklus. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang dapat mengkonversi eh, amonia, yang dapat mengkonversi gas nitrogen dari atmosfer itu. Sebetulnya pada dasarnya bukan tumbuhannya yang berfungsi di sini, namun bakteri aerobnya. Jadi bakteri tersebut kita sebut sebagai bakteri rhizobium dan bakteri ini nantinya akan tinggal pada akar legum pada kacang-kacangan. Nah, di bintil-bintil inilah kemudian bakteri itu tumbuh dan berkembang, kemudian menyerap nitrogen yang ada pada eh, atmosfer. Nah, kemudian nitrogen yang diserap itu kemudian dikonversi menjadi nitrogen yang dibutuhkan oleh tanah, contohnya nitrit dan nitrat. Nah, kemudian setelah terbentuk nitrit dan nitrat, maka dari akar legum ini nanti akan dikeluarkannya lah senyawa-senyawa nitrit dan nitrat itu ke tanah. Dan akhirnya akar-akar yang lain ini dapat menyerap senyawa nitrogen yang telah disekresikan oleh bakteri tersebut sehingga eh, penanaman eh, tumbuhan kacang-kacangan ini sebetulnya hemat pupuk nitrogen. Nah, biasanya penanaman kacang-kacangan ini salah satunya itu kedelai yang paling efektif untuk fiksasi nitrogen ini dimanfaatkan oleh petani untuk meremajakan
meremajakan tanah-tanah mereka. Jadi contohnya setelah menanam padi, eh, maka tanah itu sudah dalam kondisi yang sangat kekurangan unsur hara di dalam tanahnya. Maka untuk mengembalikan unsur hara itu, biasanya petani itu menanam eh, tumbuhan kacang-kacangan. Sebetulnya bukan hanya kedelai, tapi banyak lagi tanaman kacang-kacangan yang dapat dimanfaatkan. Namun berdasarkan hasil penelitian itu kacang kedelai lah yang paling efektif untuk meremajakan kembali jumlah nitrogen yang ada di dalam tanah. Nah, berikut kita lihat, ini adalah katabolisme asam amino di dalam manusia. Seperti yang kita ceritakan tadi bahwa kita tidak bisa melakukan proses baik itu fiksasi maupun nitrifikasi di dalam tubuh kita, namun kita dapat mengambil sumber nitrogen itu dari makanan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa sebetulnya tubuh kita itu dapat juga mensintesis senyawa-senyawa asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan catatan nitrogennya itu ada. Nah, asam amino di dalam tubuh kita, asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu esensial, yang kedua non esensial. Nah, yang esensial itu yang dimaksud dengan esensial adalah kita butuh jenis asam amino ini dari makanan karena kita tidak bisa memproduksinya di dalam tubuh kita sendiri. Sedangkan yang non esensial ya bukan berarti asam amino ini tidak penting, tetapi tidak penting kita konsumsi dari makanan karena kita bisa membuat asam amino itu sendiri di dalam tubuh kita dengan catatan kita masih memiliki sumber unsur nitrogen di dalam tubuh kita. Nah, dari katabolisme asam amino ini kita bisa melihat bahwa di sini intake protein yang kita makan, seperti yang kita sudah pernah bahas juga sebelumnya bahwa intake protein kita ketika diserap di usus halus itu dalam bentuk asam amino. Nah, asam-asam amino ini nantinya sumber nitrogennya ini dapat kita gunakan untuk pembentukan protein, kemudian nukleotida dan amina-amina yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jika nantinya terjadi kelebihan amonia di dalam tubuh kita, maka amonia ini akan dibuang dalam bentuk urea. Jadi amonia ini nanti dapat kita buang dalam bentuk urea. Jadi ketika amonia ini berlebih, itu tidak akan kita simpan di dalam tubuh karena amonia itu bersifat toksik sehingga harus dibuang. Nah, proses bagaimana pembuangannya ini nanti akan kita bahas pada siklus urea. Nah, sebelum kita masuk kepada proses anabolisme dan katabolisme asam amino di dalam tubuh, kita harus memahami dulu apa itu transaminasi dan apa itu deaminasi oksidatif. Nah, transaminasi sebetulnya adalah artinya perpindahan gugus. Perpindahan gugus amino. Trans itu artinya perpindahan, amin itu amino, asi itu adalah proses. Jadi transaminasi adalah proses perpindahan gugus amino yang ada di dalam suatu senyawa tersebut. Nah, mari kita lihat pada proses reaksi pada proses transaminasi ini. Nah, ini adalah asam amino, kemudian ini adalah alfa ketogrutarat. Jadi kita butuh dua senyawa ini sebetulnya untuk melakukan proses transaminasi. Nah, transaminasi dapat terjadi dengan perpindahan gugus amino ini dari asam amino yang akan dipindahkan ke alfa ketogutarat. Jadi
gugus amino itu akan berpindah nantinya ke posisi alfa di senyawa ini. Jadi nanti ketika dia berpindah, si alfa ketoglutarat yang sudah mengandung gugus amino ini akan berubah menjadi glutamat. Sedangkan asam amino kita yang kehilangan gugus aminonya, maka kita sebut sebagai alfa ketoasid. Nah, sebetulnya reaksi ini dapat berbalik. Jadi nanti dari glutamat juga nanti bisa berubah lagi menjadi alfa ketoglutarat. Jadi nanti gugus amino ini dapat dipindahkan kembali kepada alfa ketoasid. Nah, ketika ini dipindahkan ke alfa ketoasid, maka nantinya glutamat akan berubah menjadi alfa ketoglutarat dan alfa ketoasid akan berubah menjadi asam amino. Nah, begitulah seterusnya proses transaminasi itu. Jadi dia adalah proses reaksi yang dapat berbalik. Berbeda dengan proses transaminasi, deaminasi ini merupakan proses penghilangan gugus amino secara oksidasi, di mana D itu merupakan kehilangan, amin merupakan amino, ASI merupakan proses. Sedangkan oksidatif itu adalah dilakukan secara oksidasi. Sehingga deaminasi oksidatif merupakan suatu proses penghilangan gugus amino yang dilakukan secara oksidasi. Nah, pada reaksi sebelah kiri ini kita lihat bahwa ini adalah salah satu contoh dari reaksi deaminasi oksidatif. Nah, kita lihat di sini bahwa reaksi ini melibatkan adanya bantuan dari NAD+ atau NADP+, dan di mana NADP+ ini nantinya akan membentuk NADPH. Nah, intinya pada reaksi ini, glutamat ini mengeluarkan gugus aminonya dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase yang bereaksi pada tahap ini dan pada tahap ini. Kemudian juga bantuan adanya air. Jadi pengeluaran gugus amino ini dengan bantuan enzim dan air membentuk alfa ketoglutarat. Pada reaksi transaminasi itu glutamat dikonversi menjadi alfa ketoglutarat dengan cara memindahkan gugus aminonya ini kepada alfa ketoasid, sehingga nantinya alfa ketoasid ini nanti akan dikonversi menjadi asam amino. Sedangkan pada reaksi deaminasi oksidatif itu tidak ada terbentuk asam amino. Yang ada adalah amoniaknya ini dikeluarkan dari senyawa tersebut. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa tumbuhan dapat mengambil amonia dari atmosfer untuk membentuk senyawa-senyawa yang mengandung unsur nitrogen. Nah, proses ini kita sebut dengan proses asimilasi. Proses asimilasi amonia menjadi molekul yang lebih besar itu secara umum melibatkan dua senyawa, yaitu glutamin dan glutamat. Nah, berikut adalah dua jenis reaksi asimilasi amonia menjadi asam amino. Yang pertama itu melibatkan alfa ketoglutarat, yang kedua melibatkan glutamat. Nah, mari kita lihat pada reaksi A, itu amonia bereaksi dengan alfa ketoglutarat, lebih tepatnya amonia masuk ke dalam alfa ketoglutarat, itu membentuk glutamat. Kemudian, glutamat ini memindahkan gugus amino itu kepada alfa ketoasid, sehingga terbentuklah asam amino. Nah, proses transaminasi ini sudah kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kemudian, mari kita lihat pada reaksi B. Pada reaksi B, itu glutamat dapat menerima amonia, kemudian senyawa glutamat ini akan berubah menjadi senyawa glutamin dengan bantuan adanya enzim glutamin sintase. Nah, kemudian glutamin ini memindahkan kembali gugus aminonya ke alfa ketoglutarat. Jadi kita tahu bahwa glutamat itu memiliki satu gugus amino di dalamnya, kemudian ketika ditambahkan dengan amonia membentuk glutamin, sehingga glutamin ini memiliki dua gugus amino di dalam satu senyawa. Nah, kemudian pada tahap berikutnya alfa ketoglutarat
ini dapat menerima satu gugus amino dari glutamin sehingga dapat membentuk glutamat. Nah, ini juga reaksi transaminasi yang kita jelaskan sebelumnya. Dan glutamin, karena gugus aminonya sudah diambil oleh alfa-ketoglutarat, maka dia akan membentuk kembali glutamat. Jadi, pada reaksi ini akan terbentuk dua senyawa glutamat. Nah, glutamat yang ada dari alfa-ketoglutarat ini dapat kembali bereaksi dengan alfa-ketoasid membentuk asam amino. Jadi untuk pembentukan asam amino itu dari amonia itu ada dua jalur. Yang pertama menggunakan glutamat, yang kedua menggunakan alfa-ketoglutarat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengantar dari asam amino ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Karena kemarin pada saat diskusi kita pada sistem learning kita, itu banyak pertanyaan yang bertanya, bagaimana jika hati kita rusak? Hal ini terkait dengan metabolisme asam amino. Nah, untuk itu mari kita lihat pada gambar sebelah kiri ini. Nah, berikut adalah usus halus dan ini adalah hati, kemudian ini adalah jantung kita. Nah, jantung seperti yang kita ketahui bahwa jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika kita makan dan makanan kita itu diserap oleh usus halus, nah kemudian usus halus itu membawa makanan-makanan kita itu melalui aliran darah ke hati. Nah, kita lihat bahwa hati ini adalah organ pertama yang dilewati oleh makanan kita. Jadi, apapun makanan yang kita makan, yang diserap, maka organ pertama yang menerima itu adalah hati. Di sini nanti glukosa, kemudian asam lemak, asam amino, dan lain sebagainya itu diproses untuk pertama kalinya. Nah, bisa kalian bayangkan bahwa jika hati kita ini rusak, maka apa yang akan terjadi? Dan hati ini tidak hanya menerima aliran darah yang tidak hanya menerima makanan dari yang dibawa dari usus, tapi juga membawa sisa-sisa makanan dari seluruh tubuh. Jadi ada sisa-sisa misalnya CO2, amonia, dan lain sebagainya yang dari seluruh tubuh itu akan dibawa ke hati untuk kemudian disaring. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hati ini itu berfungsi untuk memusnahkan atau membuang racun-racun yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian hati juga merupakan tempat penyimpan vitamin, mineral, kemudian penghasil hormon-hormon. Kemudian hati sangat penting untuk sistem imun kita dalam menyerang atau melawan penyakit. Nah, inilah sebabnya kenapa kita harus menjaga agar hati ini tidak rusak. Ketika asam amino sampai di hati, maka asam amino itu dapat melewati beberapa proses. Yang pertama, asam amino ini dapat digunakan nantinya untuk sintesis protein, atau asam amino ini dapat dibawa ke dalam otot untuk nantinya digunakan untuk mensintesis protein yang dibutuhkan oleh otot. Dan proses yang lainnya adalah asam amino juga dapat dikonversi menjadi glukosa dan asam lemak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asam amino itu terdiri dari asam amino yang glukogenik dan asetogenik. Yang dimaksud dengan glukogenik itu ya asam amino yang dikonversi nantinya menjadi pirufat atau oksaloasetat yang kemudian pirufat dan oksaloasetat ini dapat digunakan untuk pembentukan glukosa. Sedangkan asam amino yang digolongkan kepada asetogenik yaitu asam amino yang nantinya dapat digunakan untuk pembuatan asam lemak di mana senyawa antaranya yaitu asetil-CoA dan asetoasetil-CoA.
Nah, pada slide berikut itu kita dapat lihat beberapa jenis asam amino yang berfungsi sebagai atau digolongkan sebagai glukogenik dan sebagai ketogenik. Nah, ini leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin itu dapat membentuk aseto-asetil-CoA, sedangkan isoleusin dan leusin, treonin, serta triptofan itu dapat membentuk asetil-CoA. Nah, kedua grup ini merupakan asam amino yang kita golongkan kepada ketogenik, sedangkan asam amino lainnya karena asam aminonya nantinya dapat digunakan untuk pembentukan glukosa, maka asam amino ini kita sebut dengan asam amino glukogenik. Oke, pada penjelasan sebelumnya itu kita sudah melihat proses katabolisme asam amino, di mana asam amino ini ketika dikatabolisme dapat kita golongkan kepada glukogenik ataupun kepada ketogenik, di mana glukogenik ini beberapa senyawa yang akan dibentuk yaitu seperti pirufat, oksaloasetat, fumarat, suksinil-CoA, kemudian alfa-ketoglutarat. Sedangkan ketika dia ketogenik, itu senyawa antara yang bisa dibentuknya adalah asetil-CoA dan aseto-asetil-CoA. Nah, pada reaksi biosintesis asam amino ini, kita tidak akan membahas secara detail reaksinya, tapi kita akan membahas basic konsepnya saja. Nah, ini sebetulnya kebalikan dari proses katabolisme yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi, untuk biosintesis asam amino ini, kalau tadi reaksi kalau tadi beberapa asam amino itu dapat membentuk pirufat, nah sekarang pirufat ini juga dapat kembali membentuk asam amino. Nah, di sini berdasarkan prekursornya atau senyawa-senyawa pembentuknya, maka asam amino itu proses biosintesis asam amino itu digolongkan menjadi 6. Yang pertama itu asam amino yang prekursornya adalah alfa-ketoglutarat, kemudian pirufat, 3 fosfoglisierat, fosfoenilpirufat, oksaloasetat, dan ribosa 5-fosfat. Nah, pada reaksi ini, di sini kita lihat bahwa ini yang oksaloasetat itu dihasilkan oleh aspartat, kemudian aspartat dapat membentuk asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Kemudian alfa-ketoglutarat dapat membentuk asam amino glutamat, kemudian asam amino glutamat dapat membentuk glutamin, prolin, dan arginin, dan begitu juga seterusnya seperti pirufat, fosfoenilpirufat, dan 3 fosfoglitarat, serta ribosa 5-fosfat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sumber utama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 senyawa ini itu adalah glukosa. Jadi seandainya kita kekurangan asam amino non-esensial di dalam tubuh kita, maka salah satu cara termudah kita untuk mendapatkan asam amino itu adalah dengan adanya ketersediaan glukosa. Jadi, walaupun nantinya beberapa asam amino yang kita butuhkan ini juga terdapat pada protein makanan, namun kalau seandainya nanti kita tidak mempunyai protein yang mengandung asam amino tersebut, maka tubuh kita dapat membentuknya dari glukosa. Kemudian, asam amino yang sudah kita sintesis ini dapat menjadi prekursor untuk senyawa-senyawa lainnya, seperti porfirin, kreatin, glutathione, nitric oxide, lignin, melanin, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita hanya akan membahas mengenai dua senyawa penting yang dihasilkan dari asam amino, yaitu porfirin dan kreatin. Nah, seperti yang
sebelum kita masuk ke dalam proses metabolisme bagaimana glisin menjadi prekursor untuk porfirin ini, kita lihat dulu basic konsep yang lain. Nah, pada bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas mengenai respirasi seluler, bahwa respirasi seluler itu membutuhkan energi untuk menghasilkan, maksud saya, respirasi seluler itu membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya oksigen ini dibawa oleh tubuh? Oke, kita memiliki dua jenis protein yang berperan dalam membawa oksigen ke dalam sel, yaitu hemoglobin dan mioglobin. Nah, mioglobin ini merupakan satu single peptide yang bisa kita temukan di dalam otot. Nah, pada saat oksigen rendah di dalam otot, maka mioglobin inilah yang akan memberikan oksigen ke dalam otot. Nah, berbeda halnya dengan hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan protein yang terdiri dari empat peptide. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di sini hanya satu polipeptide, sedangkan di sini ada dua polipeptide alfa A dan alfa B, sedangkan dua buah polipeptide beta, yaitu beta A dan beta B. Nah, masing-masing polipeptide ini akan mengikat hem. Nah, pada hemoglobin ada 1, 2, 3, 4, sedangkan pada mioglobin ada satu hem yang diikat oleh mioglobin ini. Nah, hem inilah nantinya yang akan mengikat atau membawa oksigen ataupun CO2 dari atau ke paru-paru. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya membuat porfirin. Jadi porfirin ini sebetulnya merupakan backbone dari hem itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ini adalah struktur porfirin. Nah, jadi pembentukannya itu berasal dari glisin. Kemudian glisin ini bereaksi dengan succinyl-CoA membentuk nantinya amino levulinat. Nah, nantinya 8 aminolevulinat ini nanti akan bereaksi membentuk porfirin. Nah, nanti ini porfirinnya. Kemudian porfirin ini nantinya akan ditambahkan dengan Fe. Nah, porfirin yang sudah ada Fe di dalamnya inilah yang kita sebut dengan hem. Nah, hem inilah yang nantinya akan terikat pada polipeptide, baik itu hemoglobin maupun mioglobin, yang nantinya berfungsi untuk membawa oksigen ataupun CO2 di dalam tubuh kita. Nah, senyawa berikutnya yang terbentuk dari asam amino yang akan kita bahas yaitu kreatinin. Nah, kreatin ini berfungsi sebagai sumber energi pada otot. Nah, secara alami, tubuh manusia itu memproduksi kreatin di dalam liver, pankreasnya, atau ginjalnya, yang nantinya kreatin ini disintesis dengan menggunakan glisin, arginin, dan metionin. Nah, kreatin yang dihasilkan di dalam tubuh ini akan dibawa bersama aliran darah menuju otot, kemudian pada saat sampai di otot, nanti kreatin ini akan diubah menjadi fosfokreatin dengan bantuan ATP. Nah, nanti dia disimpan di dalam otot itu dalam bentuk fosfokreatin. Nah, ketika kita nantinya bekerja atau melakukan olahraga ataupun membutuhkan energi, maka otot dapat mengeluarkan energi. Nah, dengan cara nantinya fosfokreatin ini dapat kembali dikonversi menjadi ATP. Jadi nanti dengan adanya ADP, maka fosfat inorganik yang ada pada
fosfokreatin ini dapat ditransfer kepada ADP sehingga membentuk ATP, maka ATP inilah yang digunakan untuk kinerja otot. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa otot kita dapat menghasilkan energi sendiri dari fosfokreatin, namun biasanya itu para olahragawan itu tetap mengkonsumsi kreatin agar mereka dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot yang akhirnya nanti mempermudah pembentukan energi. Namun jika saudara bukan olahragawan, sebetulnya hal ini tidak perlu mengkonsumsi kreatin, tapi saudara dapat mengkonsumsi protein dalam jumlah tinggi yang mengandung glisin dan arginin. Untuk pembentukan senyawa-senyawa lain yang prekursornya adalah asam amino dapat saudara pelajari pada buku Horton. Namun ini adalah yang kita bahas, dua senyawa yang kita bahas sebelumnya itu adalah dua senyawa penting yang sangat penting sebetulnya di dalam tubuh kita yang kita gunakan sehari-harinya. Pada binatang, asam amino dapat didegradasi dalam 3 kondisi tergantung kebutuhannya. Yang pertama, yaitu pada saat asam amino ini tidak dibutuhkan pada sintesis protein, maka asam amino ini akan masuk ke jalur degradasi oksidatif. Yang kedua, yaitu pada saat makanan kita itu terlalu banyak mengandung protein. Namun, asam amino ini tidak dibutuhkan untuk pembentukan contohnya protein otot dan yang lain-lain. Sehingga kelebihan-kelebihannya ini tidak dapat disimpan dan nantinya asam amino ini akan dikatabolisme menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada saat kita lapar dan kita tidak memiliki sumber glukosa dalam tubuh kita yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau pada penderita diabetes mellitus yang tidak terkontrol, maka protein selular akan digunakan sebagai bahan bakar. Nah, pembuangan gugus amino yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini berbeda. Binatang itu berbeda sebetulnya pola pembuangannya. Beberapa binatang itu ada yang membuang gugus aminonya dalam bentuk amonia seperti ikan, sedangkan kita manusia itu melakukan pembuangan gugus amino kita itu dalam bentuk urea. Nah, kita tahu bahwa amonia itu bersifat toksik atau racun di dalam tubuh kita, maka transportasi amonia itu tidak dapat dilakukan di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita terlalu banyak amonia, itu akan berbahaya karena ini bersifat toksik. Sehingga tubuh kita itu dapat menggunakan 2 jalur untuk transportasi gugus amino ini. Yang pertama yaitu menggunakan glutamin, yang kedua menggunakan alanin sebagai transporternya. Nah, pada reaksi sebelah kanan ini, itu kita dapat lihat bahwa reaksi perubahan dari glutamat menjadi glutamin. Jadi, di sini amonia yang akan ditransport itu akan bereaksi dengan glutamat. Tahap pertamanya itu yaitu glutamat itu akan direaksikan dengan ATP dengan bantuan glutamin sintase. Nah, fosfat inorganik dari ATP ini itu akan masuk pada posisi gamma dari glutamat. Kemudian pada tahap berikutnya amonia itu akan menggantikan posisi fosfat inorganik di posisi gamma ini dan fosfat inorganiknya akan kembali keluar sehingga terbentuklah glutamin. Jadi pada glutamin ini ada 2 gugus amino sebetulnya. Yang pertama gugus amino pada posisi alfa dari glutamat, kemudian gugus amino pada posisi gamma yang tadinya masuk amonia yang masuk tadi. Nah, kemudian
glutamin ini akan beredar di dalam darah membawa gugus aminonya. Nah, jika suatu reaksi membutuhkan amino, maka glutamin ini dapat membebaskan gugus amino ini. Atau jika tidak dibutuhkan, maka gugus amino ini dapat dibuang di dalam mitokondria. Nah, transporter berikutnya yaitu adalah alanin. Nah, alanin ini juga dapat digunakan sebagai carrier amonia. Kita lihat bahwa protein pada otot kita itu memiliki asam amino. Nah, ketika asam amino ini diproses dan terjadi pengeluaran amonia, maka amonia ini akan bereaksi dengan alfa ketoglutarat membentuk glutamat. Kemudian glutamat ini akan bereaksi dengan pirufat. Di sini dapat kita lihat bahwa ini pirufat dan ini adalah glutamat. Nah, glutamat itu memberikan gugus aminonya kepada pirufat. Sehingga nantinya pirufat berubah menjadi alanin dan kemudian glutamat berubah menjadi alfa ketoglutarat. Dan alanin ini dari otot itu akan masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa ke dalam hati. Nah, nanti di dalam hati alanin akan mengeluarkan gugus aminonya kembali dengan bantuan alfa ketoglutarat. Jadi alfa ketoglutarat kembali mengambil aminonya ini sehingga nantinya akan terbentuk glutamat. Kemudian glutamat nantinya akan mengeluarkan kembali gugus amino ini sehingga masuk ke dalam proses siklus urea nantinya. Nah, alanin yang ada ini ketika sudah diambil gugus aminonya akan berubah menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini nantinya akan berubah menjadi glukosa. Proses ini kita sebut dengan proses gluconeogenesis. Kemudian glukosa ini akan dibawa melalui peredaran darah kembali dan di dalam peredaran darah nantinya glukosa ini dapat diproses menjadi pirufat kembali melalui proses glikolisis. Berikut adalah siklus urea. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa amonia atau gugus amino itu ditransportasi di dalam darah dalam bentuk senyawa glutamin ataupun dalam bentuk alanin. Nah, ketika senyawa ini mau dibuang, proses siklus urea itu terjadi di hati. Nah, berikut adalah suatu proses mulai dari transfer gugus amino sampai kepada siklus urea yang ada di hati. Nah, kita akan membahas hal ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika setelah ditransfer dari suatu otot ataupun jaringan ataupun aliran darah, alanin ataupun glutamin bisa masuk ke dalam sel hati. Kemudian kita juga melihat bahwa ada 3 tahap sebetulnya, 3 tempat proses terjadinya siklus urea itu. Yang pertama itu terjadinya di dalam sitoplasma, kemudian masuk ke dalam mitokondria dan tahap terakhir kembali terjadi di sitoplasma. Di sini baik itu asam amino lainnya maupun alanin itu dapat bereaksi dengan alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa reaksi melebarkan alfa ketoglutarat ini adalah reaksi transfer gugus amino kepada alfa ketoglutarat sehingga nantinya alfa ketoglutarat akan berubah menjadi glutamat. Nah, glutamat yang terbentuk di dalam sitoplasma ini akan dibawa ke dalam mitokondria, kemudian glutamat akan melakukan proses pengeluaran
amonia dari struktur glutamat itu sendiri. Nah, kemudian sumber amino lainnya yaitu dari glutamin. Nah, glutamin ini dari sitoplasma masuk ke dalam mitokondria, kemudian melepaskan gugus aminonya sehingga membentuk amonia. Nah, amoniak yang terbentuk itu dapat bereaksi dengan CO2 atau HCO3- dan bantuan ATP dan karbomil fosfat sintase membentuk karbomil fosfat. Nah, karbomil fosfat inilah yang nantinya akan bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Reaksi terjadinya antara ornitin dengan karbomil fosfat ini membentuk sitrulin ini adalah tahap pertama dari reaksi siklus urea itu sendiri. Nah, sitrulin yang terbentuk di dalam mitokondria itu kemudian akan dibawa ke dalam sitoplasma, dibawa keluar sitoplasma. Jadi nantinya dari dalam mitokondria ini sitrulin pergi kembali ke sitoplasma, kemudian dengan bantuan adanya ATP, maka akan terbentuklah beberapa senyawa intermediat, sehingga nantinya terbentuk urea. Nah, siklus ini kita sebut dengan siklus urea. Nah, pada siklus urea ini sitrulin itu akan bereaksi dengan aspartat, intermediate sitrulin ini akan bereaksi dengan aspartat, yang kita tahu juga aspartat merupakan salah satu asam amino. Nah, kemudian penggabungan antara sitrulin dengan aspartat ini membentuk argininosuksinat. Dan kemudian argininosuksinat ini kemudian kembali dipecah membentuk arginin dan fumarat. Arginin ini nantinya akan dengan bantuan air itu akan membentuk urea dan ornitin kembali masuk ke dalam mitokondria untuk kembali bereaksi dengan karbomil fosfat. Sedangkan fumarat sendiri itu dapat masuk ke dalam jalur reaksi yang lainnya. Oke, demikianlah materi kita terkait metabolisme asam amino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.